Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtini, NIM AB 202042, mahasiswi Universitas Kusuma Husada Surakarta, program studi Sarjana Kebidanan angkatan ketiga tahun 2021. Saya akan memberikan KIE persiapan menjadi orang tua. Sebelumnya saya akan mempersiapkan alat yang saya gunakan ada kertas sama pulpen. Ini nanti saya gunakan untuk menulis atau mendokumentasikan hasil konseling kami. Kemudian ada lembar balik. Lembar balik ini saya gunakan untuk sebagai media konseling pada pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Pak, silakan masuk. Monggo, silakan duduk. Bentar ya, Bu. Iya, Ibu, Bapak, ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, saya dan suami saya mau konseling persiapan menjadi orang tua Bu. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu. Nama saya Murtini, saya bidan yang bertugas di sini. Nanti saya akan memberikan konseling pada Ibu dan Bapak. Ini dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu M, Nyonya M. Umurnya berapa Bu? 21 tahun, 21 tahun. Rumahnya mana Bu? di Tenggar, Tenggar nggih. Pendidikan Ibu terakhir apa? SMK, SMK. Ibu kerjanya apa? ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Punten, Bapak namanya siapa? Tuan S, Tuan SJ. Umurnya berapa Pak? 22. 22 tahun. Alamatnya sama dengan Ibu nggih? Nggih. Tenggar nggih Pak. Pendidikan terakhir apa Pak? SMA, SMA nggih. Bapak pekerjaannya apa? Tani. Tani nggih. Baik, Ibu dan Bapak, ini apa sudah mengerti tentang persiapan menjadi orang tua? Belum nggih, belum sama sekali nggih. Belum. Ibu dan Bapak ini sudah menikah berapa bulan atau berapa tahun? 2 bulan. Baru 2 bulan nggih. Baik Bu, nanti akan saya berikan KIE atau konseling tentang persiapan menjadi orang tua nggih. Ibu bersedia sama Bapak? Bersedia. Bersedia nggih. Begini Bu, jadi konseling persiapan menjadi orang tua ini sangat penting. Diharapkan semua orang itu memiliki persiapan menjadi orang tua sehingga panjenengan nanti bisa mendampingi atau bisa mengasuh putra-putri panjenengan nanti tumbuh yang baik, benar dan bahagia. Seperti itu nggih. Persiapan menjadi orang tua itu meliputi perencanaan keluarga, kemudian perencanaan finansial, perencanaan psikologis, perencanaan kehamilan, perencanaan laktasi, kemudian ada perencanaan saudara kandung. Nanti saya jelaskan satu persatu ya Bu. Yang pertama tadi adalah perencanaan keluarga ya Bu. Jadi perencanaan keluarga itu meliputi perencanaan pernikahan. Panjenengan sudah menikah nggih? Menikah itu idealnya umur 20 sampai 30 tahun. Jadi panjenengan sudah ideal nggih Bu? Umur 20 dan 22. Kemudian saling membina hubungan yang baik antar pasangan, nggih, meliputi itu dan kelompok sosial. Misalnya panjenengan itu dengan tetangga atau dengan keluarga ibu dan keluarga bapak itu harus saling dijaga. Kemudian perencanaan kelahiran anak pertama Bu. Jadi panjenengan itu juga harus merencanakan kapan panjenengan nanti harus punya anak. Kemudian ada juga mengatur jarak kehamilan atau jarak persalinan nggih. Jadi jarak persalinan itu minimal 2 tahun Ibu nggih. Jadi kalau kurang dari 2 tahun itu kurang baik, seperti itu nggih. Kemudian panjenengan juga harus mempersiapkan cara merawat dan mengasuh putra-putri panjenengan nanti sehingga panjenengan nanti bisa memenuhi kebutuhan dasar putrani antara asuh, asah dan asis. Selanjutnya yaitu tentang persiapan kehamilan nggih Bu dan Pak. Jadi begini,
panjenengan tadi sampun diperiksa nggih di luar? Sudah. Tekanan darah juga bagus. Semua. Dan sampai saya nggih Bu. Iya. Berat jenengan berapa Bu? 63. 63 nih begini. Untuk persiapkan kehamilan itu antara menggunakan apa itu Bu, gizi seimbang. Panjenengan harus diketahui dulu status gizinya panjenengan. Jadi panjenengan tadi sudah dilakukan pemeriksaan, kemudian status gizi. Nah, status gizi ini panjenengan diharapkan nggih, ibunya ya Pak, ibunya itu diharapkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan bergizi untuk persiapan kehamilan nggih. Kemudian minum tablet tambah darah, kemudian minum asam folat, minum air putih minimal itu 8 gelas, kemudian mengurangi konsumsi teh atau kopi. Sering ngeteh Bu? Sering kopi? Jarang nggih, yaitu. Kemudian panjenengan juga harus membatasi atau mengurangi konsumsi makanan-makanan yang berlemak nggih. Jadi agak dikurangi saja, tapi tidak boten dipantang, tapi hanya dikurangi saja ya Bu. Kemudian ada ini Bu, untuk merencanakan kehamilan itu ada yang namanya imunisasi tetanus. Nggih, jadi panjenengan nanti harus sudah ini Bu, selama hidup itu ibu hamil atau orang wanita itu diharapkan sudah mendapatkan 5 imunisasi ini. Imunisasi TT1, 2, 3, 4 dan 5. Ini mencegah panjenengan nanti kersane boten tetanus, itu untuk mencegah panjenengan dan calon bayi panjenengan nanti. Seperti itu nggih. Nah, untuk kesiapan kehamilan tadi juga harus panjenengan perhatikan Bu tentang kebersihan organ reproduksi, sehingga panjenengan nggih harus menjaga kebersihan tadi agar kandungan panjenengan itu sehat, tidak mengalami mungkin kanker dan sebagainya. Itu harus dijaga nggih pada saat mempersiapkan kehamilan. Kemudian ada persiapan tentang psikologi Bu, Pak nggih. Jadi begini, persiapan psikologi itu panjenengan kan sudah berkeluarga. Jadi misalkan nanti panjenengan suatu saat itu menghadapi masalah, itu panjenengan juga harus sudah siap nggih. Sewaktu-waktu ada permasalahan di dalam keluarga panjenengan, panjenengan sudah siap. Begitu nggih. Selanjutnya itu tentang persiapan finansial nggih Bapak Ibu. Jadi begini, untuk persiapan finansial itu panjenengan sudah menikah atau sudah berkeluarga, itu tentunya akan itu Bu, ada dana-dana yang tidak terduga atau kebutuhan-kebutuhan yang tentunya menggunakan uang nggih, tentang menggunakan dana, sehingga panjenengan juga harus sudah mempersiapkan segala sesuatu yang mungkin tidak terduga, itu panjenengan harus sudah siap. Kemudian untuk selanjutnya ya Bu, yang perlu panjenengan siapkan nggih Pak, nanti itu panjenengan setelah punya anak itu mempersiapkan laktasi. Laktasi itu menyusui bayi panjenengan. Itu diharapkan selama 6 bulan panjenengan harus menyusui bayi panjenengan dan tidak boleh dikasih susu formula atau makanan tambahan selama 6 bulan. Jadi Bapak nanti harus mendukung Ibu biar bisa memberikan ASI eksklusif ngoten nggih Pak. Nah, kemudian setelah 6 bulan itu boleh dikasih makanan tambahan dan harus dilanjutkan ASINya tadi sampai umur 2 tahun. Begitu nggih. Persiapan yang terakhir nih Bu, untuk menjadi orang tua itu persiapan nanti kalau panjenengan itu sudah mempunyai anak 2 misalkan, berarti kan persiapan saudara kandung nggih. Berarti begini Bu, untuk persiapan saudara kandung, misalkan panjenengan nanti sudah punya anak kemudian hamil lagi, itu harus melibatkan putrane jenengan yang pertama nggih. Misalkan panjenengan hamil itu harus segera memberitahu pada kakaknya nggih. Jadi tidak usah dirahasia-rahasiakan seperti itu nggih. Kemudian juga libatkan seandainya nanti ibu perutnya sudah besar nggih, pada waktu hamil kedua perutnya ibu sudah besar, ajak putrane panjenengan yang pertama itu ngelus-lus perut ibu, mengajak bicara adik yang ada di dalam kandungan, seperti itu nggih. Kemudian kalau setelah panjenengan melahirkan anak yang kedua, anak yang pertama itu libatkan Bu dalam pengasuhan putrane jenengan yang kedua. Misalkan panjenengan merawat bayi, itu libatkan anak. Misalkan panjenengan repot nggih, atau tidak repot pun harus melibatkan anak. Anak yang pertama itu untuk membantu, misalkan menyiapkan peralatan adiknya, peralatan mandi, baju dan sebagainya, seperti itu. Kemudian pada waktu hamil nih, pada waktu panjenengan hamil Bu,
panjenengan ajak anak pertama itu diajak untuk memeriksakan kandungan. Jadi panjenengan waktu periksa hamil, putrane jenengan itu panjenengan ajak. Kersane nanti tidak menjadi kecemburuan nggih apabila sudah punya anak. Kadang-kadang begini Bu, anak yang pertama itu merasa sudah tidak disayang lagi seperti itu. Tetapi kalau panjenengan melibatkan anak yang pertama, itu biasanya anak akan merasa masih disayang seperti itu nggih. Untuk mengatasi kecemburuan tadi ya Bu, jadi panjenengan juga harus membantu bagaimana anak pertama itu mengalami perubahan yang sebelumnya anaknya cuma satu, kemudian hadir bayi yang baru sehingga dia tidak cemburu seperti itu nggih. Kemudian panjenengan juga harus mengenalkan nanti kalau anaknya itu, adiknya itu lahir laki-laki atau perempuan, itu juga harus bisa menerima. Tidak harus apa yang dikehendaki kakaknya. Misalkan kakaknya pengen anak perempuan atau pengen adik perempuan tapi lahir laki-laki, itu panjenengan juga harus sudah bisa menjelaskan seperti itu Ibu. Paham Ji? Tadi Ibu dan Bapak jelas nggih apa yang saya sampaikan untuk persiapan menjadi orang tua tadi apa aja Bu, Pak? Dari persiapan keluarga, perencanaan keluarga, perencanaan kehamilan, terus psikologi, finansial, terus laktasi sama menyusui, saudara kandung. Berarti Ibu sudah jelas, Bapak juga sudah jelas nggih? Mungkin ada yang ditanyakan Ibu dan Bapak? Sudah jelas Bu. Sudah jelas semua. Oh iya, nanti kalau hari ini tidak ada pertanyaan, nanti seandainya Ibu dan Bapak ada masalah tentang persiapan menjadi orang tua, Ibu dan Bapak boleh kesini lagi. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Ini saya sama suami saya mohon pamit dulu. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.